Halo Sobat Sepak Bola, selamat datang kembali di Raftel Sports Story, tempatnya kita membedah tuntas taktik, statistik, dan drama paling panas di atas lapangan hijau. Timnas Indonesia baru saja mengamankan poin penuh dalam lanjutan penyisihan grup setelah melibas Timor Leste dengan skor telak 3-0. Sebuah hasil akhir yang di atas kertas terlihat sangat superior dan meyakinkan, bukan? Namun, bagi kalian yang menonton pertandingan tersebut secara penuh dari menit pertama, pasti merasakan ada sebuah kejanggalan yang membuat gemas. Ya, skuad Garuda nyatanya harus menunggu dengan penuh keringat hingga menit ke-74 hanya untuk bisa memecah kebuntuan dan menjebol gawang tim lawan. Padahal, Timor Leste sudah bermain pincang dengan 10 orang pemain saja sejak menit ke-21. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di atas rumput hijau? Mengapa tim asuhan pelatih sekaliber John Hertman tampak begitu kesulitan, frustrasi, dan seolah telat panas menghadapi tim yang levelnya berada di bawah mereka? Di video kali ini, Raftel Sport akan mengupas tuntas dan membongkar 3 faktor utama yang menjadi biang kerok kebuntuan Timnas Indonesia di babak pertama. Kita akan membedah mulai dari keputusan rotasi ekstrim yang membongkar ritme, taktik parkir bus berlapis dari kubu lawan, hingga minimnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan analisis tajam khas Raftel Sport. Faktor pertama dan yang paling fundamental dari tersendatnya permainan Timnas Indonesia di awal laga adalah keputusan taktis dari sang nahoda, John Hertman. Menghadapi Timor Leste, Hertman mengambil langkah yang sangat berani, atau bisa dibilang terlalu overconfident, dengan melakukan rotasi secara ekstrim. Bayangkan saja, sang pelatih melakukan hingga 6 perubahan pada susunan starting 11 dibandingkan dengan pertandingan pertama. Perombakan masif ini sangat terasa dampaknya di dua area paling vital, lini belakang dan sektor gelandang pengatur serangan. Sepak bola modern bukan hanya sekadar soal mengumpulkan 11 pemain dengan skill individu mumpuni di atas lapangan, melainkan tentang chemistry, konektivitas, dan pemahaman ruang antar pemain. Dengan 6 wajah baru yang mendadak dimainkan bersamaan sejak menit awal, para penggawa Garuda jelas membutuhkan waktu adaptasi yang jauh lebih lama. Dampaknya sangat fatal di babak pertama. Aliran bola yang biasanya mengalir deras dan taktis dari kaki ke kaki mendadak tersendat. Koordinasi antar lini belum sepenuhnya padu. Transisi dari fase bertahan ke menyerang terasa lambat, kaku, dan sangat mudah dibaca oleh lawan. Pemain seringkali terlihat salah pengertian, umpan yang terlalu deras, atau pergerakan tanpa bola yang tidak sinkron. Alih-alih mendominasi dan mengurung pertahanan Timor Leste dengan pressing ketat sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Garuda justru tampak kebingungan mencari celah. Keputusan rotasi ini mungkin dimaksudkan Hertman untuk menjaga kebugaran pemain di tengah jadwal turnamen yang padat, namun efek sampingnya jelas, ritme dan identitas permainan tim menjadi korbannya. Masalah kedua yang membuat Indonesia frustrasi muncul dari respons cerdas, meski cenderung pragmatis, yang ditunjukkan oleh kubu Timor Leste. Memasuki menit ke-21, sebuah petaka menimpa tim lawan ketika bek andalan mereka, Jackson Fowler, harus diusir keluar lapangan. Fowler menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah usai melakukan tackle keras dan terlambat kepada gelandang Indonesia, Tom Haye. Bermain dengan 10 orang dengan sisa waktu lebih dari 70 menit melawan Indonesia yang sedang haus gol, apa opsi terbaik yang dimiliki pelatih Timor Leste? Tentu saja, bertahan total. Seperti yang dianalisis oleh pengamat sepak bola nasional, Bung Towel, melalui ulasannya di FIFA.co.id, Timor Leste merespons defisi pemain ini dengan langsung mengubah bentuk permainan menjadi low block atau bertahan sangat dalam dengan kedisiplinan tingkat tinggi. Mereka benar-benar mempraktikkan filosofi parkir bus di depan area penalti kiper Dylan Niski. Seluruh pemain yang tersisa ditarik mundur hingga ke sepertiga pertahanan sendiri. Jarak antar lini menjadi sangat rapat, menutup setiap jengkal ruang di sekeliling dan di dalam kotak penalti. Bagi striker manapun, situasi ini adalah sebuah mimpi buruk. Ruang tembak ditutup rapat, dan bola-bola daerah yang coba dikirimkan selalu berhasil disapu bersih oleh pagar betis pertahanan mereka. Taktik low block ekstra disiplin ini sukses membuat pemain Indonesia hanya berputar-putar membawa bola di area tengah dan flank,
tanpa bisa menembus blokade pertahanan untuk menciptakan ancaman nyata ke area berbahaya. Faktor ketiga yang melengkapi penderitaan Indonesia di babak pertama adalah minimnya variasi serangan dari lini depan. Menghadapi lawan yang menumpuk 9 pemain di kotak penalti, sebuah tim mutlak membutuhkan kreativitas level tinggi. Mereka butuh umpan-umpan terobosan vertikal yang mengejutkan, kemampuan individu memecah konsentrasi bek, atau kombinasi umpan 1-2 sentuhan yang cepat. Sayangnya, senjata-senjata itu tidak terlihat di 45 menit pertama. Sirkulasi bola Indonesia terlalu monoton dan didominasi oleh operan-operan horizontal yang sangat aman namun tidak mengancam. Bola hanya berpindah dari sayap kiri ke sayap kanan, lalu kembali lagi ke tengah, tanpa ada tusukan berarti ke jantung pertahanan. Para pemain terlihat kurang berani mengambil risiko. Jarang ada pemain yang berinisiatif melakukan duel 1 lawan 1, take on, untuk merusak struktur formasi lawan dan menciptakan kepanikan di area penalti. Di sisi lain, ketika peluang emas itu akhirnya berhasil diciptakan, penyelesaian akhir, finishing, dari skuad Garuda masih bisa digagalkan. Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kiper Timor Leste, Dylan Nizki. Nizki tampil bak pahlawan di babak pertama. Ia sukses menggagalkan sejumlah peluang bersih dari Indonesia, termasuk memblokir peluang emas dari Tom Haye, serta menggagalkan tembakan mematikan dari tim Gepens di dalam kotak penalti. Penampilan heroik sang kiper, dikombinasikan dengan monotonnya skema penyerangan Garuda, membuat skor kacamata 0-0 bertahan kuat hingga wasit meniup peluit turun minum. Memasuki ruang ganti dengan rasa frustrasi, John Hertman akhirnya menyadari bahwa eksperimennya tidak berjalan sesuai rencana. Ia kemudian menebus kesalahannya di babak pertama dengan melakukan serangkaian pergantian pemain yang terbukti sangat krusial dan jenius di babak kedua. Sadar bahwa timnya butuh kecepatan ekstra, penetrasi yang lebih tajam, dan daya gedor pembongkar blokade dari sisi sayap, Hertman mulai memasukkan kartu trufnya. Masuknya pemain-pemain berkarakter menyerang dan agresif seperti Ragnar Oratmangoen, Doni Tri Pamungkas, dan Shane Patinama benar-benar menjadi titik balik dan mengubah total wajah permainan Indonesia. Tusukan dari sisi sayap tak lagi sekadar melepaskan umpan silang buta, melainkan jauh lebih tajam, bervariasi, dan langsung menusuk ke area penalti. Ketegangan yang menyelimuti publik sepak bola tanah air akhirnya pecah pada menit ke-74. Melalui sebuah skema serangan sayap yang apik, umpan matang dari Doni Tri Pamungkas berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Shane Patinama. Tembakannya sukses merobek gawang Dylan Nizki yang sejak tadi seolah terkunci rapat. Gol 1-0 untuk Indonesia. Gol perdana ini seakan meruntuhkan mental Timor Leste sekaligus melepas beban berat di pundak para pemain Garuda. Hanya berselang 4 menit kemudian, tepatnya di menit ke-78, maestro lini tengah kita, Tom Haye, akhirnya mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Momentum sepenuhnya milik Indonesia. Pesta gol kemenangan ini pun ditutup dengan manis oleh Mitchell Bakker pada menit ke-81. Memanfaatkan assist terukur dari Ragnar Oratmangoen, Bakker melepaskan tembakan mematikan yang mencetak gol ketiga bagi skuad Garuda. Dalam kurun waktu 7 menit saja, 3 gol bersarang di gawang Timor Leste. Dominasi mutlak ini juga tercermin dari statistik akhir pertandingan, di mana Indonesia mencatatkan penguasaan bola hingga 63%. Kemenangan meyakinkan 3-0 ini menempatkan Indonesia kembali ke jalur yang tepat di turnamen ini. Terlepas dari drama dan kebuntuan panjang di babak pertama, kita patut mengapresiasi daya juang pantang menyerah serta respons taktis yang brilian di babak kedua. Laga ini memberikan pelajaran berharga bagi John Hertman bahwa rotasi yang terlalu ekstrim di sebuah turnamen kompetitif selalu membawa risiko yang besar. Selain itu, menghadapi tim yang bermain low block dan bertahan total menuntut lebih dari sekadar penguasaan bola, tetapi juga visi, kecepatan berpikir, dan kreativitas tingkat tinggi. Nah, bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Siapa pemain yang pantas dinobatkan sebagai man of the match pada pertandingan kali ini? Dan apakah menurut kalian taktik dan susunan pemain di babak kedua harus dipertahankan untuk pertandingan selanjutnya? Tuliskan pendapat, kritik, dan analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton ulasan mendalam dari Raftel Sports Story. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai analisis ini,
Share ke teman-teman pecinta bola lainnya agar diskusi semakin seru, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar terus update dengan konten-konten sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, dan salam olahraga.